Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, Bunda Yanda di seluruh Indonesia. Masih ingat jawabannya salah magnet rezeki? Masih dong. Oke, kalau gitu saya sapa sekali lagi ya. Apa kabarnya Bapak Ibu Guru, Bunda Yanda di seluruh Indonesia? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Oke, kembali bersama Erna Yulia, MC sekaligus moderator di kelas online kali ini. Di minggu pertama kita sudah membahas ilmu magnet rezeki dengan jurus buka perisai. Nah, di pekan kedua kita akan membahas ilmu magnet rezeki yang tak kalah dahsyat dari pekan pertama. Di minggu kedua ini kita akan membahas tentang jurus magnet rezeki, yaitu disiplin kata. Nah, penasaran seperti apa ilmunya? Nah, sebelum kita mulai kelasnya, saya akan kembali edifikasi pembicara kita di kelas online ini. Beliau adalah seorang ibu dari Kanaya dan juga Muhammad Khalifah Tangguh Ebayan, sekaligus seorang istri dari Muhammad Ridwan. Beliau juga seorang pemilik TK Khalifah Business School Bandung dan ketua Yayasan Khalifah Tangguh Perdana. Beliau juga seorang direktur marketing Sekolah Dahsyat Hoirul Rozikin, Batu Jajar, Bandung Barat. Beliau juga seorang certified trainer magnet rezeki. Beliau juga seorang trainer 7 resep rezeki langit dan juga seorang penulis buku 7 resep rezeki langit on process. Beliau juga seorang founder komunitas Bidadari Hijrah Tangguh Indonesia dan juga beliau memiliki medsos di IG dan Facebooknya. Bapak Ibu Guru dan Bunda Yanda boleh follow dan add di Dina Indriani dan kontak beliau di 0811 211 7070. Jangan lupa ikuti YouTube-nya Bapak Ibu Guru dan Bunda Yanda. Boleh like and subscribe. Jangan lupa loncengnya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, kita saksikan dulu video berikut ini. Ya Allah, tundukkan hati ini meminta kepadamu pagi ini ya Allah. Pilihlah kami semua untuk terbuka hatinya, mendapatkan hidayahmu ya Allah. Pilih kami ya Allah, pilih kami ya Allah. Bisa jadi yang maksa Anda hari ini masuk ke ruangan ini karena ingin Allah pilih Anda untuk dirubah kehidupan. Kenapa? Karena konsepnya magnet rezeki, duduk diam rezeki datang. Mau sambil duduk diam kayak gini rezeki datang? Gak nyambung Bunda Dina lah, gak yakin akan ada keajaiban. Selama ini pakai cara manusia, harus ini begini, harus kerja dari sore, begitu terus pakai cara manusia. Padahal ada cara Allah. Cara Allah apa? Buka perisai. Berhati-hati dari dosa. Maka engkau akan merasakan surga sebelum surga. Apa? Celing, dapat, pring, dapat, sip. Sekarang lihat buka cerminnya. Iya ngaca. Ada siapa di situ?
Oke, kalau gitu kita langsung panggilkan saja pembicara kita di kelas online ini, Bunda Dina Indriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bunda, Yanda di seluruh Indonesia sebagai keluarga ajaib? Oke, semoga kabarnya semakin alhamdulillah luar biasa, dahsyat. Tapi di minggu ini kita tambah ya, karena kita adalah pertemuan kedua kali dalam program Magnet Rezeki Goes to School and Family seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kita tanya sekarang apa kabarnya Bunda Yanda? Hari ini jawabnya alhamdulillah luar biasa, dahsyat, ajaib. Siap? Siap. Jadi semoga menjadi keluarga yang ajaib. Begitu pula ya dengan Ibu Bapak Guru yang hari ini masih mengikuti perjalanan ilmu rahasia magnet rezeki. Gimana caranya kita menjadikan diri kita sebagai guru ajaib dan sama-sama mencetak anak ajaib. Siap ya? Oke. Jadi buat Ibu dan Bapak Guru, buat Bunda dan Yanda, ketika kita serentak, saya bertanya serentaklah menjawab. Salam saya hari ini ya, oke? Apa kabarnya hari ini? Jawab serentak. Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, ajaib. Keren banget. Boleh dong tepuk tangan. Keluarin suara tepuk tangannya. Iya. Makin bersemangat nggak untuk pertemuan kedua kali? Di mana kemarin? Waktu minggu kemarin kita sudah belajar sama-sama tentang landasan apa itu magnet rezeki. Udah oke? Makin termotivasi ketika mendengar ayat At-Talaq ayat 2 dan 3 akan persoalan kita bahwa Allah akan datangkan dari arah tidak disangka-sangka dan jalan keluar. Semakin termotivasi, semakin yakin? Iya. Seminggu ini bagaimana ketika sudah belajar semua bermuhasabah bersama saya, membuang perisai-perisai rezekinya? Oke, sudah mulai terjadi keajaiban dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya? Masya Allah, alhamdulillah ya. Dari yang masuk juga Masya Allah, terima kasih sudah add Facebook saya ya, sudah follow IG saya dengan Dina Indriani ya. Jadi kalau misalnya mau bertestimoni silahkan share ke media sosial saya ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu Guru dan juga Bunda Yanda ya, ketika kehidupan kita semakin ajaib, itu jangan berhenti di Bapak Ibu. Karena ketika keajaiban itu ingin selalu datang dalam kehidupan, yuk kita bantu. Guru-guru guru-guru lain yang belum mengenal ilmu magnet rezeki, kenalin deh. Kenalin ilmu seperti ini ya. Makanya nanti kita harus bisa membantu orang lain menemukan ilmu magnet rezeki yang dirasa Anda sendiri sudah merasakan keajaiban ya. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah bermelo-melo ria, kita sudah memahami bahwa bukan Allah yang tidak mau kasih rezeki, betul? Tapi kita yang menangkisnya dengan perisai kita. Kuat-kuat kita pegang perisai. Ya, pantesan gitu. Ternyata sekarang kita udah bilang pantesan. Kehidupan kita seperti itu karena memang kita sendiri yang memegang perisainya. Sip? Oke, kalau gitu kita akan masuk kembali ke jurus yang kedua. Bagaimana kita menggunakan jurus kedua ini untuk mengubah nasib kita, baik sebagai guru maupun juga sebagai orang tua ya. Namun sebelumnya kita masuk ke jurus ini, saya boleh nggak sharing dulu kepada Bapak Ibu salah satu testimoni bagaimana orang-orang yang menerapkan jurus yang akan kita bahas di materi kedua ini ya, yaitu jurusnya tentang disiplin kata. Nah, ini sebenarnya turunan. Jadi disiplin kata ini turunan dari jurus Law of Projection. Tapi hari ini kita nggak membahas Law of Projectionnya secara detail. Jadi teman-teman bisa dengan mencara belajar ilmu magnet rezeki melalui YouTube Pak Nas, itu juga ada Law of Projection. Lalu ada bukunya, oke, ada bukunya sebelah sini ya, bisa dilihat. Nah, ini buku rahasia magnet rezeki ya. Pastikan kalau hidup mau dirubah jangan cuma ikutan kuliah YouTube-nya, online-nya, bukunya harus punya ya. Karena salah satu yang mengubah nasib kita adalah salah satunya lah buku apa yang kita baca, buku apa yang kita beli, buku apa yang kita baca itu mengubah nasib kita ya. Oke, siap ya. Selanjutnya saya akan menerangkan sebelum kita masuk ke jurus selanjutnya adalah jurus disiplin kata. Tapi izinkan, boleh nggak saya berikan testimoni dari para alumni seminar saya yang menerapkan jurus tersebut. Siap ya? Oke, salah satunya Zalfa. Nah, ini ada fotonya Zalfa ya, oke.
Zalfa adalah salah satu peserta dari camp online Magnet Rezeki Ramadan kemarin. Jadi ibunya ikut, anaknya ikut ya. Zalfa ini mengikuti camp online Magnet Rezeki selama 6 hari berturut-turut pada saat Pak Nas menggelar COMPR. Alhamdulillah akhirnya kami berteman di IG dan lalu dia pun WA ke saya dan memberikan testimoninya ketika dia menerapkan ilmu jurus Magnet Rezeki. Padahal itu cuma 6 hari, udah gitu 1 hari juga cuma 1 jurus, tapi memang bener ya kalau anak-anak kita kan bersih banget ya, belum banyak perisainya. Jadi apa yang dia ketika dia paham ilmunya dia praktekkan itu nasibnya langsung berubah. Mau dengar testimoni Zalfa? Oke, kalau gitu ya. Zalfa WA ke saya begini. Zalfa sering banget Bunda Dina bikin kue katanya gitu, bikin kue katanya. Tapi rasa khawatir dan rasa takut gagal itu tinggi banget ya. Jadi anak ini senang banget bikin kue, tapi ketika mau bikin kue, rasa khawatir sama rasa takut gagalnya tuh tinggi banget. Sampai akhirnya kue itu emang bener-bener malah jadi gagal, dia bilang gitu. Dan sampai akhirnya kue itu emang beneran gagal Bun, setiap kali aku bikin pasti gagal. Nah, malam ini kata Zalfa ya, Zalfa bikin kue lagi Bun. Namun kali ini Zalfa pakai jurus ini, yaitu disiplin kata. Dan kali ini pikiran dan kata-kata Zalfa berkata seperti ini. Kali ini kue ini pasti berhasil. Tuh liatin, kali ini kue ini pasti berhasil. Akhirnya Bun, kuenya beneran berhasil, dia bilang gitu. Dan Zalfa senang banget. Nah, I did it katanya. Makasih ya Bun ilmunya katanya gitu ya. Dan ini adalah peserta dari COMR dari MR14 dari Bandung ya. Nah akhirnya lihat kuenya tuh memang jadi beneran. Nah karena 2 jurus law of projection dan disiplin kata adalah ketika kita merubah pikiran kita, ketika merubah kata-kata kita, maka akan menjadi nasib kita. Nah awalnya anak ini kan terus memanggil dengan kata-kata pikirannya bahwa kuenya nggak akan jadi, kuenya akan gagal atau belum sukses ya kalau dalam bahasa disiplin katanya. Tapi ketika dia mengubah ini, maka kuenya beneran berhasil dan dia benar-benar bisa mengubah nasib kuenya. Keren? Keren banget ya. Kalau itu dari anak-anak remaja. Kita mau dengar nggak salah satu ibu alumni seminar namanya Ibu Aryani ya. Dia bilang gini, Bunda Dina saya suka banget yang namanya bikin donat katanya gitu. Setiap kali bikin suka deg-degan dan suujon. Nah, suka apa? Suujon. Dan berpikir selalu berkata kayaknya nggak bagus deh nih hasilnya ya, kayaknya nggak bagus nih donatnya. Dan beneran Bun, ternyata selalu nggak bagus nih donat ya. Oke, ada gambar donat, siapa yang lagi pengen donat? Silakan ya, lagi ngebul-ngebul gitu donatnya ya. Nah kali ini saya coba menerapkan disiplin kata ya, jurus disiplin kata dari Magnet Rezeki. Lalu sebelum bikin kue, saya ngomong sama Allah ya, saya berdoa Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, minyaknya bagus ya Allah, adonannya bagus ya Allah, jadi donat yang bagus ya. Jadi saya tuh ngomong sama minyak, saya ngomong sama donat gitu ya. Masya Allah Bunda Dina, Alhamdulillah Bun katanya gitu. Jadi juga donatnya dan enggak gagal atau artinya sukses gitu ya. Dan donatnya enak banget. Nah ini keren banget ya Bun, ternyata berpikir dan berkata positif malah bisa membuat ngomong sama donat aja berpengaruh katanya. Keren banget ya katanya, Masya Allah Bunda Dina. Nah ini pengalaman dari Bu Aryani yang sama-sama ngomong sama yang Zalfa sama kuehnya, kalau ini sama donatnya ya. Nah inilah hebatnya salah satu kekuatan dari jurus disiplin kata. Jadi gini, kita membahas sedikit tentang jurus law of projection ya. Tapi di sini saya nggak bahas tentang jurus law of projection, itu dibahas total di MR4 Business yang kita sudah ikuti sebelumnya ya. Jadi saya melengkapinya di sini yaitu ketika kita jadi orang tua, ketika kita jadi guru, ya berhati-hatilah dengan berkata-kata dan pikiran kita. Jadi law of projection, saya singkat cerita aja. Apa itu jurus law of projection sebelum saya masuk ke disiplin kata ya, jurus disiplin kata. Jadi ilmu tentang bagaimana kekuatan pikiran. Jadi rahasia kekayaan dan keajaiban itu bermula dari pikiran ya. Dan kenapa disebutnya dengan law of projection? Jadi gini, setiap hari pikiran kita, otak kita menerima informasi 2 juta informasi per detik. Entah itu dari handphone, entah itu dari YouTube, entah itu dari TV, entah itu dari lingkungan sekitar kita. Makanya tadi anak-anak sangat dipengaruhi sekali dengan lingkungan ya.
Nah, ketika itu masuk ke dalam otak kita, maka diproses oleh otak kita menjadi 60.000 pikiran setiap hari. Jadi 2 jutanya masuk ya. Oke, bisa ada gambarnya ya, 2 juta pikiran masuk ke otak kita, sama otak diproses menjadi 60.000 pikiran setiap hari. Nah, sekarang yang masuk itu positif atau negatif, tergantung. Kalau Anda masukin hal positif, maka jadinya positif. Kalau Anda masukin sampah, jadinya sampah. Makanya ibaratnya diamond in, diamond out. Garbage in, garbage out. Nah, itu tergantung apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Ketika menjadi ke dalam otak kita dan akhirnya keluar menjadi pikiran, dan pikiran itu akan menjadi nasib. Nah, makanya disebutnya dengan law of projection. Jadi ibaratnya laptop itu pikiran kita, ya. Laptop, proyektor, sama layar. Kan gitu ya, kalau kita lagi sekolah kan ada laptop, proyektor, layar. Nah, laptop itu pikiran kita, ya. Kita hanya bisa mengganti layar itu dengan ngeklik di laptopnya, ya. Kita klik A, misalnya di laptopnya, maka layarnya akan menjadi A, gitu ya. Kayak gini, kita bilang donat kita gagal, gitu ya, ketik tuh di laptop. Maka di layar akan ada tulisan donat gagal. Nah, makanya kenapa? Ya, itu laptop adalah pikiran diproyeksikan akhirnya ke layar menjadi nasib. Nah, makanya ketika kita mau merubah nasib, apa yang harus kita rubah? Laptopnya, isi laptopnya. Nah, isi laptop itu kita ibaratkan apa? Pikirannya. Karena ketika pikirannya berubah, maka layar nasibnya berubah. Nah, layarnya itu disebutnya dengan nasib kita. Nah, jadi kalau kita bilang gagal gitu ya dari pikiran, maka nasibnya akan jadi gagal. Sukses. Kita ketik ya di laptop, maka akan keluar layarnya tulisan sukses. Nah, itu yang harus kita rubah. Makanya disebutnya namanya jurus law of projection, ya. Hati-hati dengan pikiran karena itu akan jadi nasib. Hati-hati apa yang Anda fokuskan, maka itu akan jadi nasib. Ya, jadi sekarang lebih banyak yang mana? Mau berpikir positif atau negatif, maka itu yang akan menjadi layar nasib kita. Dan itu akan menjadi nasib kita. Nah, kata-kata sebelum menjadi kata-kata kan bermulanya dari pikiran. Nah, pikiran akan menjadi kata-kata. Nah, hati-hati di sini. Kata-kata adalah doa. Doa pasti diijabah. Dan siapa bilang ya, Allah hanya mengijabah doa yang baik pada saat kita di sajadah, pada saat kita sholat. Allah itu mengijabah pada saat kita di mana aja. Termasuk kata-kata yang keluar dari mana? Dari mulut kita, ya. Untuk lebih lanjutnya saya akan rangkum jurus law of projection ini seperti yang disampaikan oleh salah satu influencer anak muda ya. Ini keren banget. Ini dia sesuai dengan apa yang kita fokuskan maka akan menjadi nasib kita. Yuk saksikan video dari Shirley berikut ini. Seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher, pernah mengatakan, "Watch your thought, for they become your words. Watch your words, for they become your actions. Watch your actions, for they become your habits. Watch your habits, for they become your character. Watch your character, for they become your destiny." In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan, menjadi actions. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena ketika itu diulang-ulang terus, dia akan menjadi habits, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita mulai dari mata terbuka sampai tertutup lagi, karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun adalah urusan yang maha kuasa. Urusan kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Ditanya perubahan terbesar dimulai dari mana? Dimulai dari mindset kita sendiri. Jangan salahkan mereka yang membiasakan dirinya satu hari minimal 1 juz atau satu hari minimal 1 halaman Al-Quran. Terbiasa menjadi habits, menjadi karakter. Kalau belum baca Quran rasanya belum lengkap. Alhasil takdir mereka menjadi hafiz-hafizah. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Jangan salahkan mereka yang dari kecil terbiasa melihat kesempatan, kemudian melihat bagaimana kesempatan itu bisa dimonetize, diuangkan, menjadi habits, menjadi karakter, selalu melihat peluang di tengah situasi sekarang. Alhasil mereka menjadi pengusaha, entrepreneur. Pertanyaannya selama ini mindset kita diisi dengan nutrisi seperti apa? Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita serap, bagaimana habits kita akan terbentuk dan arahnya akan ke sana.
Sudah diperhatikan? Ya, ya. Artinya hati-hati, ya. Hati-hati yang menjadi pikiran kita, menjadi kata-kata kita, menjadi habit kita. Nah, itu hati-hati ya. Nah, selanjutnya untuk lebih benar-benar merangkum ya tentang bagaimana kekuatan pikiran itu akan menjadi kenyataan dan semua itu akan kembali sama kita. Makanya kita dikasih pilihan sama Allah. Mau berpikir banyak yang positif atau banyak yang negatif, semua akan kembali kepada nasib kita. Saksikan video Is-El Come Back to You. Wih, ngeri ya videonya ya. Lempar botolnya susu, nancepnya panah ya. Jadi hati-hati. Semua akan menjadi nasib kita dan semua apa yang kita keluarkan, pikiran kita baik yang diucapkan atau tidak, itu akan menjadi nasib kita dan akan kembali sama kita. Jadi sekarang saya kembalikan kepada Bapak Ibu Guru, kepada Bunda dan Yanda. Mau berpikir yang mana? Mau baik atau yang buruk? It's all come back to you. Ya, oke? Sip, kalau gitu. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui jurus law of projection, kita akan belajar. Ketika pikiran dikeluarkan, akhirnya menjadi kata-kata. Makanya, jurus hari ini adalah tentang disiplin kata. Oke, gimana tangannya? Disiplin kata. Bunda dan Yanda, yang terutama mempunyai anak usia 0 sampai 7 tahun, itu waspadalah, berhati-hatilah. Karena kenapa? Alam bawah sadar anak sangat terbuka, tergantung apa yang kita masukkan ke dalam pikiran anak-anak kita. Ya. Jadi waspada di usia golden age ini, ya. Ketika di sini kita berikan stimulus kepada anak-anak kita, ya, kepada anak-anak kita tentang apa yang kita masukkan ke dalam pikiran mereka dan benar-benar terekam di alam bawah sadar mereka, ya. Perhatikan apa yang kita masukkan ke dalam pikiran anak-anak kita, termasuk ke dalam pikiran kita sebagai orang tua. Dan di sini akan dirubah menjadi bentuk yang namanya perkataan, ya, perkataan. Ketika dirubah menjadi perkataan, itu akan terbentuk menjadi sebuah tindakan dari anak kita. Makanya kata-katanya akhirnya menjadi tindakannya. Ketika menjadi tindakan, akan menjadi kebiasaan. Ketika menjadi kebiasaan, itu akan membentuk karakter anak-anak kita. Dan akhirnya menjadi apa? Menjadi nasib anak-anak kita. Jadi hati-hatilah. Hati-hatilah memberikan stimulus di bawah 0 sampai 7 tahun dan alam bawah sadarnya masih terbuka. Persis seperti yang tadi dilakukan oleh Shirley. Kalau anak kita didik dia dengan kondisi lingkungan hafiz Quran, dia akan menjadi hafiz Quran. Ketika dia dididik untuk menjadi melihat sebuah peluang, akhirnya diarahkan sama orang tuanya untuk menjadi entrepreneur, maka ada kemungkinan dia jadi nasibnya menjadi pengusaha. Ini sangat sinkron banget, ya. Makanya kenapa jangan sepelekan, terutama yang di golden age ini gitu. Orang menganggapnya pendidikan saat balita itu nggak penting. Ya cukup cukup ya, kalau kitanya bisa melengkapi sebagai orang tua nggak apa-apa. Tapi kita benar-benar harus memilih pendidikan di usia 0 sampai 7 karena ini menjadi pondasi awal dari seorang anak, ya. Jadi kenapa di usia balita itu disebut pondasi? Yuk, kita ibaratkan analoginya seperti video berikut ini. Oh ya Allah, ya bangunan roboh gitu ya, bener? Lagi dibangun sudah 4 lantai karena pondasinya enggak kuat, maka terjadi kerobohan. Nah kerobohan-kerobohannya itu apa? Ya akhirnya menjadi kenakalan remaja, entah itu di TSD, SMP, SMA, nggak patuh sama orang tua gitu kan, merokok, membuli, terus udah gitu geng motor gitu ya, terus narkoba gitu kan, Masya Allah ya. Nah makanya akhirnya ketika pondasi di usia balitanya tidak kuat ya, ditambah lingkungannya juga tidak mendukung untuk
untuk ditanamkan nilai-nilai yang merasa dilihat Allah, maka itu yang akan menjadi kerobohan-kerobohan. Yang disebut dengan kerobohan itu adalah kenakalan-kenakalan remaja. Tapi kita nggak bilang ini nakal ya, belum baik ya. Makanya kita akan belajar sama-sama bagaimana disiplin kata merubah nasib anak-anak kita ya. Sip ya Bunda ya. Jadi benar-benar kita jaga nih, terutama di 07, 7 sampai 12 dengan pendidikan dan lingkungan yang baik buat anak-anak kita, karena dia akan menentukan nasib anak kita selanjutnya ya. Oke, Bunda Yanda, 10 orang terdekat anak kita akan mempengaruhi anak kita. Ya siapa aja coba? 1, kemarin kita jawab kan orang tuanya ya, 1, 2 tuh. Nenek kakek terdekat kan? Siapa pembantunya, kakaknya, gurunya, tetangganya. Nah, itu keluarganya. Nah, itulah yang akan mempengaruhi anak-anak kita ya. Masya Allah ya. Saya punya kejadian lucu ya. Saya punya sekolah namanya TK Alifa, itu fondasinya kan Tauhid Entrepreneurship, di mana Allah tuh benar-benar kita agungkan sejak kecil. Allah tuh hebat, Allah tuh kuat, Allah tuh dahsyat gitu ya. Ini ada satu cerita anak TK saya yang cukup seru juga ya kalau sharing gitu ya, karena ini hebatnya anak-anak gitu. Makanya saya senangnya tuh sama anak balita tuh karena dia masih polos banget. Jadi salah satu anak didik saya ya di TK Alifa itu namanya Banu ya. Ibunya yang mana? Yang tadi ngebuka acara ya. Beliau itu tinggal di Sukabumi, ibunya tuh ya, sama suaminya, tapi memutuskan untuk pindah ke Batu Jajar untuk bisa mempondasikan tauhid kepada anaknya ya, yang masih usia balita. Ini pindah benar-benar karena dia tahu banget bahwa alam bawah sadar anak TK itu masih kebuka, dan dia sebagai orang tua merasa belum cukup ilmu gitu ya untuk mendidik tauhid gitu ya, pondasi terbaik dari anak-anak gitu ya, tauhid. Dan akhirnya datang ke Batu Jajar dan pindah gitu ya, hijrah gitu kan. Sampai akhirnya belum berapa lama gitu ya. Nah kejadiannya itu ini pun anaknya belum 1 tahun gitu sekolah di saya gitu ya. Tapi karena kita mendidiknya lebih pada balita itu tauhid gitu kan. Allah lagi, Allah dulu, Allah terus. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sampai suatu hari dia bermain, pulang ceritanya. Habis main sama temennya, terus dia pulang gitu, diceritakan ya. Mana foto Banu mana? Oke, ada fotonya ya? Ya, siap ya. Oke, nih anak ini pulang katanya nangis gitu. Ketika nangis cerita, aku ditonjok sama teman katanya gitu ya. Kenapa ditonjok? Aku kan ngebelain Allah katanya gitu. Lah, ngebelain Allah maksudnya gimana katanya? Jadi kan ada teman aku bilang katanya Allah itu kalah sama hulek. Ada gambar hulek mana? Allah kalah sama hulek katanya. Namanya anak ya, anak kecil kan kalau balita gitu pengennya menang-menangan gitu ya. Spiderman kuat, Spiderman hebat gitu kan, atau hulek hebat, hulek kuat. Nah, waktu dia bilang, temennya bilang, hulek kuat loh katanya gitu, kata temannya. Terus Banu bilang, yang lebih kuat itu bukan hulek, yang lebih kuat itu Allah, kata bunda guru aku katanya gitu. Terus temannya ngotot, enggak, yang kuat itu hulek katanya gitu ya. Enggak, yang lebih hebat itu Allah, tahu Allah mah hebat, nggak bisa dikalahin oleh siapapun, kata si Banu ya. Karena memang fondasi balitanya itu kekuatan itu udah di Allah gitu. Kita kasih dengan seperti itu. Sampai akhirnya dia ngotot ngebela Allah, ditonjok lah sama temennya. Yang hebat hulek tahu, jeger ditonjok. Terus dia gini, sakit katanya gitu. Terus dia pulang gitu ya. Kan Umi yang bagus tuh kan, yang aku kok ditonjok ya, kan aku belain Allah tuh hebat katanya gitu ya. Sampai akhirnya udah nak, udah ya kita doain aja ya, semoga teman kamu ditolongin ya sama Allah. Iya, Allah yang hebat. Tuh liatin, ada anak kecil aja di balita itu benar-benar dia yakin gitu. Ketika didoktrin bahwa Allah itu hebat, Allah itu kuat, gak bisa dikalahkan oleh siapapun, dia ngebela gitu. Bahwa itu yang hebat itu Allah. Nah makanya kenapa sayang banget gitu kalau misalnya di balita itu cuman dikejarnya calistung aja gitu kan. Padahal nilai-nilai tauhid gitu, akhlak, adab itu di alam bawah sadar ketika terbuka, fokusin aja di situ. Insya Allah lah, ya baca tulis ngitung mah bisa. Lah saya juga kan sampai nggak naik kelas ya biarin aja gitu ya. Ternyata bisa juga baca tulis